Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang peraturan baru YouTube, yaitu penerapan pajak bagi para konten kreator di seluruh dunia. Tapi kalian jangan khawatir dulu ya teman-teman. Jadi peraturan pajak ini cuma berlaku jika channel kalian dapat menonton dari Amerika Serikat saja. Dan di sini aku akan kasih tahu ke kalian cara pengisian formulirnya. Nah teman-teman, sekarang kalian buka akun Google AdSense kalian. Setelah itu klik garis 3 di pojok kiri atas, lalu pilih pembayaran. Nah setelah muncul seperti ini, kalian klik kelola info pajak. Nah teman-teman, jika muncul seperti ini di akun Google AdSense kalian klik tambahkan info pajak. Oke, sekarang kita sudah masuk di pengisian info pajak Amerika Serikat. Nah, di sini kan ada dua pilihan, perorangan dan non individu. Nah, kalau yang non individu itu seperti perusahaan gitu. Nah, jadi di sini kita pilih perorangan. Berikutnya, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Nah, di sini kita pilih tidak. Berikutnya, nah di sini ada pilihan jenis formulir pajak. Nah di situ kan ada W8BN dan W8ECI. Nah di sini kita pilih W8BN, lalu kita klik mulai formulir W8BN. Oke, setelah tampilannya sudah terbuka seperti ini, di bagian nama individu itu sudah ada nama kita sendiri ya. Nah lalu di bagian negara pengguna itu kita pilih negara Indonesia. Nah, di sini ada TIN asing. Nah, TIN itu apa? Jadi TIN itu adalah NPWP. Nah, kalau di Indonesia disebut NPWP atau Direktorat Jenderal Pajak. Nah, teman-teman, di bagian TIN ini aku kasih tahu kalian, kalau kalian nggak ngisi NPWP di bagian TIN asing ini, nanti kalian akan dikenakan pajak sekitar 30%. Tapi kalau kalian punya NPWP, kalian ngisi pakai NPWP, nanti kalian cuma kena pajak sekitar 10% saja. Nah jadi buat teman-teman, sebaiknya kalian buat dulu NPWP kalian, karena di bagian ini kita diwajibkan ngisi NPWP supaya potongannya kecil. Nah kalau kalian sudah isi NPWP nya, selanjutnya kalian klik berikutnya. Nah selanjutnya di bagian alamat. Nah kalian isi alamat kalian sesuai KTP atau yang ada di AdSense kalian. Nah jika di baris 1 alamat kalian kepanjangan, kalian bisa lanjut ke baris kedua. Nah lalu isi di bagian kota, provinsi, kode pos, lalu centang di bagian alamat surat sama. Lalu pilih berikutnya. Nah selanjutnya di perjanjian pajak. Nah di bagian perjanjian pajak kita pilih ya, karena apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak. Nah jadi kita pilih ya. Lalu kita pilih centang di penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Lalu pilih negara Indonesia. Nah selanjutnya di bagian tarif dan ketentuan khusus. Nah dari info yang aku baca ya teman-teman, Indonesia dan Amerika Serikat itu sudah membuat perjanjian terkait tentang pajak. Nah jadi di bagian tarif dan ketentuan khusus ini kita klik layanan. Nah selanjutnya di bagian pasal dan ayat kita klik, lalu kita pilih pasal 8 ayat 1, lalu di tarif pemotongan pajak kita klik, kita pilih yang paling kecil 0%. Nah jadi buat yang nggak ngisi NPWP nanti bakal kena potong 30% seperti itu ya. Lalu di bagian alasan tadi kita checklist. Nah lalu kita klik di bagian film dan TV, kita centang. Nah lalu di bagian pasal dan ayat kita klik, kita pilih pasal 13 ayat 2. Nah lalu di tarif pemotongan pajak kita pilih yang paling rendah 10%, kita klik. Nah selanjutnya checklist di bagian alasan. Setelah itu checklist di bagian hak cipta lainnya. Oke, selanjutnya di bagian pasal dan ayat kita klik, pilih pasal 13 ayat 2. Lalu di tarif pemotongan kita pilih yang paling kecil. Nah lalu kita klik di bagian alasan lagi, klik di kolom centang.
lalu klik berikutnya. Oke, selanjutnya di bagian pratinja dokumen, di bagian kolom saya menyatakan ini kita checklist. Lalu kita klik berikutnya. Nah, di sini kalian baca-baca aja biar agak paham gitu ya, biar nggak salah pengertian. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di bagian tanda tangan ini kita isi nama lengkap kita sesuai KTP atau nama yang ada di Google AdSense kita ya teman-teman. Oke, setelah kita sudah mengisi nama lengkap kita, selanjutnya di bagian apakah Anda yang tercantum di bagian tanda tangan, kita checklist ya. Lalu kita pilih berikutnya. Oke, selanjutnya yang terakhir di bagian aktivitas dan layanan. Nah, di bagian ini ada ditulis pernahkah individu atau entitas yang disebut di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat. Jadi di sini kita pilih tidak. Lalu kita centang lagi di bagian saya menyatakan. Nah, selanjutnya di bagian pernyataan tertulis perubahan status ini ada dua pilihan. Nah, jadi yang pertama ini dari sumber yang aku dapat itu misalnya akun AdSense yang belum pernah menerima pembayaran, atau misalnya channel yang sudah dimonetisasi atau yang belum dimonetisasi tapi kalian belum menerima pembayaran saldo yang ada di akun Google AdSense sebesar 1.300.000 yang masuk ke rekening kalian. Jadi kesimpulan buat yang pertama itu kalian belum pernah dibayar Google AdSense gitu kira-kira ya teman-teman. Nah, kalau yang kedua itu buat yang sudah pernah menerima pembayaran. Nah, atau kalian teman-teman ingin tahu lebih jelasnya, kalian bisa klik tanda i yang di lingkaran ini. Nah, karena aku sudah pernah digaji sama Google AdSense, jadi aku pilih yang kedua. Nah, lalu checklist di bagian dengan menyadari. Setelah itu kita scroll lagi ke bawah. Nah, lalu di sini kita klik kirim aja. Nah, untuk hasil akhirnya nanti seperti ini ya teman-teman. Nah, karena tadi aku isi formulirnya pakai NPWP, jadi untuk potongan pajaknya film dan TV 10%, hak cipta lainnya 10%, dan layanan tarif pemotongan 0%. Nah, di sini punya aku sudah disetujui ya. Jadi buat teman-teman sebaiknya kalian itu punya NPWP, karena kalau kalian isi nggak pakai NPWP nanti potongannya jadi 30%. Nah teman-teman, jadi peraturan pajak ini berlaku untuk semua YouTuber, baik itu buat yang sudah dimonetisasi ataupun belum. Jadi paling lambat isi pajaknya itu di akhir bulan Mei ya. Jadi kesimpulan buat pengisian formulir pajak ini ada 3, yaitu pertama, jika kita tidak mengisi formulir pajak maka pajaknya 24% untuk semua viewers dari negara manapun. Nah, yang kedua, jika kita mengisi formulir tanpa mengisi NPWP maka pajaknya 30% untuk viewers dari Amerika Serikat saja. Nah, yang ketiga, jika kita mengisi formulir dengan NPWP maka pajaknya lebih kecil dari 24% untuk viewers dari Amerika Serikat saja, atau 10% seperti yang punya saya. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.